Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kosasi Hadi Saputra, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Fatur Rizki yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun anggota kelompok kami yang akan memaparkan materinya yaitu Lydia Citra Putra Mandiri, Rizka Sintia Dewi, Saskia, dan Nisa Mutiara. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu hakikat ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Baik, langsung saja kepada pemateri yang akan memaparkan materinya, saya persilahkan. Di sini akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin sayer yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Ilmu kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah bertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syaratnya dengan kebebasan. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Namun, menurut Sastra Perja tahun 2006, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya adalah: yang pertama,
Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Beberapa contoh kasus perkembangan iptek yang mana tidak sesuai urutan sila Pancasila. 1. Munculnya berbagai agama seperti Goglisme yang mana tidak masuk akal dan sesat. 2. Perkembangan nuklir yang mana bisa mengancam hingga menghancurkan negara lain. 3. Berbagai perkembangan informasi budaya negara lain melalui kemajuan internet membuat ancaman besar terhadap hilangnya budaya lokal. Yang keempat, ada beberapa website atau aplikasi yang mana sulit untuk menerima kritikan meskipun memiliki dampak besar. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya. Jadi, dapat disimpulkan, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber-sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang lebih semakin adil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.